Yo halo semuanya, kembali lagi di channel Pixel Developer, dan di dalam series kali ini kita bakalan belajar bagaimana caranya mengimplementasikan pusher ke dalam aplikasi kita, yaitu Laravel ya. Dan khususnya kita bakalan ngebuat chat app menggunakan Laravel ke depannya nantinya ya. Nah, di video kali ini, di video pertama, saya bakalan menjelaskan beberapa konsep yang mungkin kalian butuh penjelasannya ya. Nah, yang pertama mungkin adalah what is pusher ya, pasti ya. Apa itu pusher? Nah, ketika saya pertama kali dulu belajar, ya, saya jujur saja ya, itu agak kesulitan ketika mencari informasinya lewat browser langsung ya. Jadi ketika saya ketikkan what is pusher atau apa itu pusher, yang keluar malahan tentang WebSocket, tentang broadcasting, dan lain-lain. Nah, itu membingungkan mungkin ketika kalian juga baru awal-awal mempelajari pusher ya. Tetapi sebenarnya ini sangat gampang sekali ya. Jadi seperti ini kira-kira. Pusher itu membuat aplikasi kalian lebih modern ya. Make your application modern. Jadi kalau kalian cari dokumentasi lewat Laravel pusher, kalian ketikkan seperti itu, maka kira-kira tampil dokumentasi yang seperti ini. In many modern web application ya, itu adalah di introduction-nya. Artinya, dia itu menekankan kalau kita menggunakan pusher, ya berarti aplikasi kita itu lebih modern daripada yang sebelumnya ya, seperti itu kira-kira. Nah, maksud modern di sini seperti apa? Mungkin kalian bingung. Arti dari modern aplikasi itu seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau di dunia nyata atau di real world ya, itu ada komunikasi yang old dan modern, komunikasi yang lama dan komunikasi yang modern sekarang ini. Katakanlah API dan handphone ya. Jadi kalau API, kalau komunikasi zaman dulu itu menggunakan API ya. Jadi harus dihidupkan API, kemudian kalau ada asapnya, dilihat orang lain, terjadilah komunikasi. Seperti itu kira-kira ya. Itu secara tidak real time ya. Kalau kalian perhatikan contoh sebelumnya, karena kita mesti menghidupkan api terlebih dahulu, dan ketika asapnya muncul, ketika orang melihat, maka terjadi komunikasi. Tetapi komunikasi yang sekarang, yang lebih modern, itu menggunakan handphone ya. Jadi komunikasinya itu sudah secara real time ya. Kalian tidak perlu lagi membuat api, kalian tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama. Melainkan komunikasinya terjadi secara real time. Begitu juga di dalam aplikasi yang ingin kita bangun, kita ingin membuat aplikasi kita lebih real time ya. Kalau sebelumnya, ketika kita ngebuat data, kita mesti refresh dulu web kita, baru terlihat data yang sudah kita barusan buat. Tetapi untuk yang modern, kita menggunakan pusher, itu tidak perlu refresh page lagi ya. Jadi lebih modern aplikasi kita. Seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya untuk konsep dari komunikasi dan konsep dari pusher yang ingin kita bangun itu sebenarnya sama saja ya. Jadi di sini saya analogikan sebagai komunikasi. Apakah komunikasi yang terjadi ketika kita menggunakan handphone terlihat seperti ini gambarannya? Saya rasa tidak seperti ini ya. Karena kalau lurus-lurus saja seperti ini bukan menggunakan handphone namanya. Melainkan ini komunikasi secara langsung one-to-one ya, seperti itu ya. Tetapi kalau kita menggunakan handphone kira-kira seperti inilah skema yang terjadi ketika kita menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Pertama misalkan ini saya ingin menelpon Kevin ya, katakanlah Kevin nama teman saya. Jadi saya telepon, nah suara saya itu ditangkap oleh yang namanya radio tower ya, atau bisa kalian sebut apalah. Intinya tower untuk penangkap gelombang radio itu ya. Nah, si tower ini nantinya memberikan informasi kepada Kevin. Jadi dia itu perantaranya lewat tower ini ya. Saya nelpon ke Kevin, gelombang suara saya tadi ditangkap di sini, dan dia bakalan menyiarkan siarannya ke Kevin ini ya. Seperti itu kira-kira gambaran kasar ketika kita menggunakan handphone. Nah, nama dari tower ini adalah broadcast ya, kalau kita sebutnya di dalam aplikasi kita, itu adalah broadcast. Ya, kalau kalian cari-cari informasi tentang broadcast ini, misalnya kalian translate, itu artinya juga adalah siaran ya, atau pancaran sinyal ya. Jadi ya, pancaran sinyal, saya memberikan gelombang radio, saya menelpon Kevin di sini, dan ditangkap di dalam sini, dia memancarkan sinyal ke Kevin, seperti itu ya. Nah, untuk di Laravel-nya itu sendiri, ini nantinya bakalan disebut sebagai event. Kita menelpon itu disebut sebagai event, dan orang yang mendengar disebut sebagai listener ya, seperti itu ya. Nah, jadi apa itu pusher? Dari tadi kita baru ngebahas tentang yang namanya broadcasting ya, belum ada pusher ya. Jadi pusher itu simpelnya seperti ini. Pusher adalah WebSocket yang sudah di-hosting untuk broadcast driver ya. Kalau untuk simpelnya mungkin kita bisa analogikan sebagai SIM card ya. Kita itu ingin menggunakan WebSocket seperti apa ketika kita ingin komunikasi ya. Tadi ya, kalau kita komunikasi,
itu kan ada yang namanya broadcast ya. Broadcast itu katakanlah tower. Nah, tetapi untuk komunikasi kita juga memerlukan yang namanya SIM card ya. SIM card apa yang kita pilih untuk berkomunikasi? Misalnya, katakanlah ada SIM card Telkomsel, ada SIM card Tri, ada SIM card untuk Axis misalnya, dan lain-lain. Nah, kita menggunakan salah satunya yang disebut sebagai pusher. Seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran untuk WebSocket from Beyond Code ya. Jadi ada WebSocket lainnya selain pusher itu sendiri. Nah, kalau untuk yang WebSocket from Beyond Code ini, not hosted WebSocket ya. Jadi kalian instalasi secara manual di aplikasi Laravel kalian, nantinya bakalan tampil seperti ini. Jadi kalian butuh instalasi, dan nantinya ini kalian hosting secara pribadi ya, bukan telah di hosting ya. Nah, tetapi ada yang namanya pusher ya. WebSocket with pusher ya. Jadi ini WebSocket dari pusher, ini sudah di hosting ya. Kalian juga bisa pergi ke halamannya yaitu pusher.com dan kalian bisa registrasi akun kalian di sana nantinya. Sekali lagi, WebSocket dengan pusher adalah WebSocket yang sudah di hosting ya. Itulah kenapa kita memakai pusher daripada yang lainnya. Karena ini lebih memudahkan kita dalam membangun real-time aplikasi yang kita akan bangun ke depannya. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian berkenan juga untuk nge-follow saya via Instagram, silakan kalian cari pixel.developer ya. Di situ saya bakalan ngebagiin informasi-informasi menarik lainnya. Dan kalau kalian tidak tahu sebenarnya video kali ini, untuk series kali ini juga sudah saya notice sebelumnya di Instagram saya ya. So, buat kalian yang berkenan bisa kalian follow Instagram saya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita bakalan langsung mulai ke dalam codingan kita ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.